Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fiona Aurariani dengan BP 2210931019 dari kelompok 12 Perancangan Teknik Industri. Jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan agregat dengan menggunakan metode CHAS strategi. Metode CHAS strategi sendiri merupakan strategi perencanaan yang dimana total produksi yang dilakukan untuk produknya itu disamakan dengan disesuaikan dengan total permintaan, sehingga CHAS strategi ini dapat menstabilkan tingkat persediaan pada perusahaan. Jadi data-data yang dibutuhkan dalam perencanaan agregat CHAS strategi itu, yang pertama adalah data-data biaya yang dibutuhkan. CHAS strategi tidak membutuhkan inventory dengan asumsi bahwa inventory pada periode sebelumnya adalah 0. Kemudian data yang dibutuhkan selanjutnya adalah waktu produksi serta persentase inventory-nya. Kemudian data selanjutnya yang dibutuhkan adalah jumlah hari kerja selama beberapa periode ke depan, dan juga demand permintaan yang telah dilakukan peramalan sebelumnya. Kemudian dihitung jumlah jam kerja dalam sebulan, di mana perhitungannya merupakan hari kerja dikali dengan 8, di mana 8 merupakan jam kerja yang dilaksanakan dalam sehari, sehingga didapatkan pada bulan Januari jumlah jam kerjanya itu sebanyak 176 jam. Kemudian untuk demand tenaga kerja itu didapatkan dari membagi demand yang dalam jam dengan jumlah jam kerja dalam per bulan, sehingga didapatkan demand tenaga kerja untuk bulan Januari adalah sebanyak 5,21 orang. Kemudian untuk kebutuhan tenaga kerja ini didapatkan dari demand tenaga kerja, di mana datanya itu di mana demand yang dalam koma ini kita bulatkan. Dalam hal ini menggunakan rundown, di mana rumusnya adalah rundown demand tenaga kerja dengan nilai rundownnya itu 0, sehingga didapatkan tenaga kerja yang dibutuhkan pada bulan Januari adalah sebanyak 5 orang, bulan Februari adalah 6 orang, Maret adalah 6 orang, dan begitu seterusnya. Kemudian untuk penambahan tenaga kerja untuk bulan pertama itu diasumsikan dengan 0, dan pengurangan juga diasumsikan dengan 0. Kemudian untuk rumus tenaga kerja pada periode selanjutnya didapatkan dengan menggunakan rumus if jika kebutuhan tenaga kerja periode ini lebih besar dibandingkan kebutuhan pada periode sebelumnya, maka nilainya adalah tenaga kerja periode ini dikurang dengan tenaga kerja periode sebelumnya, dan jika kondisinya salah maka nilainya adalah 0. Maka didapatkan untuk bulan Februari terdapat penambahan sebanyak 1 tenaga kerja. Kemudian untuk pengurangan tenaga kerja, rumusnya hampir sama dengan penambahan TK, namun tandanya saja yang dibalik, sehingga untuk rumusnya adalah jika tenaga kerja pada bulan ini lebih kecil daripada bulan sebelumnya, maka nilainya adalah tenaga kerja bulan ini absolut dari tenaga kerja bulan ini dikurang dengan tenaga kerja pada bulan sebelumnya, dan jika kondisinya salah maka nilainya adalah 0. Maka pada bulan Februari itu tidak terjadi pengurangan tenaga kerja. Kemudian untuk produksi reguler maksimum merupakan waktu maksimum yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk melakukan produksi reguler, di mana rumusnya ini didapatkan perhitungannya didapatkan dari jumlah jam kerja selama sebulan dikali dengan jumlah tenaga kerja dalam sebulan, sehingga produksi reguler maksimum untuk bulan Januari adalah sebanyak 880 jam. Kemudian untuk perhitungan produksi reguler ini disesuaikan dengan produksi reguler maksimum, sehingga jika kebutuhan demand-nya tuh melebihi dari produksi reguler,
maka produksi regulernya itu adalah nilai dari produksi reguler maksimum. Dan jika produksi reguler maksimum ternyata masih lebih besar dibandingkan kebutuhan, maka yang dimasukkan ke dalam produksi reguler adalah jumlah demand-nya sesuai dengan konsep chase strategy tadi, di mana total produksi menyesuaikan dengan jumlah demand. Sehingga untuk rumus dari produksi regulernya adalah jika produksi reguler maksimum lebih besar dibandingkan produksi demand, maka nilainya adalah demand. Dan jika kondisinya salah, maka yang dimasukkan adalah produksi reguler maksimum. Kebutuhan yang tidak dialihkan ke dalam overtime atau subkontrak. Sehingga dikarenakan pada bulan Januari produksi reguler maksimumnya adalah 880 jam, di mana nilai ini lebih besar dibandingkan demand-nya 916,99, sehingga produksi reguler yang dilakukan adalah sebanyak produksi reguler maksimum. Sisa yang dibutuhkan akan dialihkan ke dalam overtime. Kemudian untuk menghitung overtime maksimal itu didapatkan dari membagi jumlah hari kerja dengan 5, di mana 5 merupakan jumlah hari dalam seminggu. Hari kerja dibagi dengan 5, kemudian dikalikan dengan 18, di mana 18 merupakan nilai waktu lembur maksimum yang diizinkan oleh pemerintah dalam peraturan undang-undang, dan dikalikan dengan kebutuhan tenaga kerja, sehingga didapatkan overtime maksimal untuk bulan Januari adalah sebanyak 396 jam. Kemudian dihitung produksi overtime, di mana produksi overtime akan terjadi jika produksi dari produksi reguler ini tidak dapat memenuhi demand yang ada, sehingga rumusnya adalah if jika demand masih lebih besar dibandingkan produksi reguler, maka overtime-nya itu adalah jika demand dikurang produksi reguler itu masih lebih besar dari overtime maksimum, maka nilainya adalah overtime maksimum. Dan jika demand dikurang produksi reguler masih lebih kecil dibandingkan overtime maksimum, maka nilainya adalah demand dikurang dengan produksi reguler. Hingga didapatkan untuk bulan Januari, dikarenakan produksi reguler masih belum memenuhi demand, maka dibutuhkan produksi overtime yaitu sebanyak 36,99 jam. Selanjutnya adalah subkontrak, di mana subkontrak merupakan kita meminta kepada perusahaan lain untuk memproduksi produk kita, dikarenakan kapasitas produksi reguler dengan overtime yang telah dilakukan itu masih belum memenuhi demand dari konsumen. Sehingga rumusnya itu adalah jika demand dikurangi dengan produksi reguler ditambah dengan produksi overtime itu masih lebih besar dari 0, maka nilainya adalah demand dikurangi di dalam kurung produksi reguler ditambah dengan produksi overtime. Dan jika kondisinya salah, maka nilainya adalah 0. Sehingga didapatkan pada bulan Januari, dikarenakan produksi overtime dan produksi regulernya sudah dapat memenuhi demand, maka tidak ada dilakukan subkontrak. Kemudian untuk total produksi ini didapatkan dari produksi reguler ditambah dengan produksi overtime dan ditambahkan dengan subkontrak, sehingga didapatkan total produksi pada bulan Januari itu adalah 916,99, di mana nilai ini sudah sesuai dengan demand yang diminta oleh konsumen, yaitu sebanyak 916,99. Kemudian untuk inventory, di mana rumusnya adalah inventory pada periode sebelumnya ditambah dengan total produksi dan dikurangi dengan demand pada periode tersebut, sehingga didapatkan inventory pada periode Januari itu adalah 0.
Hal ini dikarenakan pada C strategi asumsi inventory awal adalah 0. Kemudian untuk inventory untuk masing-masing produk itu dihitung dengan membulatkan nilai dari inventory jam yang dikali dengan waktu CHTA yaitu 0,7 dibagi dengan persentase inventory CHTA dengan pembulatannya itu 0 angka di belakang koma. Maka didapatkan inventory untuk CHTA itu sebanyak 0. Dan untuk CHTB rumusnya serupa dengan CHTA. Dan total inventory-nya juga sebanyak 0. Kemudian biaya produksi itu didapatkan dengan mengalihkan biaya produksi reguler dengan jumlah produksi reguler pada periode tersebut. Maka didapatkan pada bulan Januari produksi regulernya itu sebanyak 20 juta, biayanya dikeluarkan sebanyak, dan untuk overtime didapatkan biaya overtime dikalikan dengan total produksi overtime, sehingga didapatkan pada periode tersebut biaya overtime-nya adalah sebanyak 1.300.000. Lalu untuk cost of hiring merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menyewa tenaga kerja baru, di mana biayanya adalah cost of hiring dikalikan dengan jumlah penambahan tenaga kerja pada periode tersebut. Lalu untuk cost of hiring merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memecat satu tenaga kerja, di mana rumusnya adalah cost of hiring dikalikan dengan jumlah tenaga kerja pada periode tersebut. Dan untuk biaya carrying cost A merupakan biaya simpan untuk produk CHTA, di mana rumusnya merupakan carrying cost A dikalikan dengan jumlah inventory pada periode tersebut. Untuk CHTB juga sama, di mana rumusnya adalah carrying cost B dikalikan dengan inventory CHTB. Lalu untuk cost of subkontrak didapatkan dari cost of subkontrak dikalikan dengan produksi yang disubkontrakkan. Lalu total cost dihitung dengan menjumlahkan seluruh biaya yang ada pada periode tersebut dari cost of regular time sampai cost of subkontrak, sehingga didapatkan total cost untuk periode Januari adalah 21.925.000. Dan total biaya yang dibutuhkan untuk metode C strategi pada 12 periode ke depan adalah sebanyak 314.980.000. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.